Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin AS, guru kelas 6 SD Negeri Selandaka, Kecamatan Sumpyo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025, Prodi IPA LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2437607. Pada praktik pembelajaran uji kinerja kali ini, saya mengambil materi rangka tubuh manusia dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan scientific serta teaching at the right level. Video rekaman ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes! Sehat semuanya? Berangkat semuanya? Yang kemarin nggak berangkat semua ya? Nah. Yuk, sebelum memulai pembelajaran, kita lakukan doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Silahkan Mbak Merlin maju. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Rabbis rahli sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kepada Pak Guru, hormat Selamat pagi semuanya. Yuk, setelah berdoa, kita cek kerapihan dan kelengkapan semuanya. Semuanya berdiri silahkan. Dicek bajunya, sletingnya, celananya, sepatunya sudah bersih. Meja, kolong meja bersih. Sudah siap melakukan pembelajaran? Kalau sudah siap silahkan Mbak Merlin duduk. Semuanya duduk. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita lakukan menyanyikan lagu bersama, lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke, yang akan dipimpin oleh Mbak Juwita. Silakan maju. Siap? Semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Stop. Terima kasih, silakan duduk kembali.
Setelah ini kita akan melakukan tepuk semangat dulu ya, biar semangat ya. Siap? Masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat. Udah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Kalau udah siap, coba kira-kira pada hari ini kita belajar apa? Tahunya dari mana? Karena kemarin kan kita juga udah melakukan yang namanya asesmen diagnostik ya. Waktu MPLS kemarin, kan kalian udah tak kasih soal MPLS diagnostik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangka tubuh manusia. Coba semuanya diperhatikan. Kira-kira kalau kalian berdiri dan berlari, yang dibutuhkan apa? Kalau nggak punya kaki bisa berlari dan berdiri nggak? Kalau mau berdiri, penopang tubuhnya pakai apa? Tulang kaki, ada tulang rusuk, ada apa lagi? Dan tulang-tulang yang lainnya. Bayangkan coba, kalau kalian nggak punya kaki, bisa untuk berlari dan berjalan nggak? Enggak? Yakin? Bisa, kecuali pakai alat bantu. Iya nggak? Pernah lihat alat bantu untuk yang disabilitas? Pernah ya? Nah, selanjutnya, guru mau tanya. Kalian pernah nggak nemuin orang disabilitas yang nggak punya kaki, tapi dia aktivitasnya keras? Kerjanya keras. Pernah lihat? Jadi tukang apa? Hah? Ada yang jadi kuli, ada yang jadi olahragawan, ada yang jadi pengemis, ada yang kerja di bangunan, dan lain sebagainya. Orang yang tidak lengkap anggota tubuhnya saja bisa kerja dengan sungguh-sungguh, apalagi kita yang lengkap. Iya enggak? Betul enggak? Kalau kita sudah punya anggota tubuh secara lengkap dan sempurna, maka kita harus lebih giat, lebih kerja keras dibandingkan dengan mereka yang tidak punya kaki. Paham ya? Jadi ada sisi hikmah positifnya di situ, kalian harus merasa bersyukur dan harus merasa lebih semangat lagi. Paham? Paham. Yuk, selanjutnya sebelum memasuki inti, Pak Guru akan menampilkan video fakta rangka manusia yang menarik.
Sudah ya? Kembali ke permasalahan yang apersepsi tadi. Ternyata manusia juga punya keunikan, ya. Ada yang tulangnya lebih banyak, ada yang tulangnya yang kurang. Kalian pernah lihat orang yang jari tangannya 6? Pernah lihat? Lihat langsung atau di HP? Lihat langsung ada? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Yang pertama faktor genetik, yang kedua ketika di kandungan, yang ketiga mungkin asupan gizi ketika sedang di kandungan itu kurang. Iya enggak? Atau malah berlebihan. Itulah pentingnya kita menjaga gizi agar tidak terjadi kelainan. Yuk, di pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya ada 3. Semuanya diperhatikan. Diperhatikan. Yang pertama apa? Menyaksikan tayangan presentasi dan sesi tanya jawab, peserta didik mampu menemukan bagian utama dari kerangka manusia yang benar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, nanti kalian harus paham letak dan namanya, ya. Selanjutnya, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh manusia dengan tepat. Nanti disediakan lembar kerja peserta didik. Kalian ada soal, ini namanya tulang apa, letaknya di mana, sehingga kalian bisa lebih hafal dan lebih paham, gitu ya. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan masalah yang berkaitan dengan rangka tubuh manusia dengan benar. Setelah kalian mengerjakan lembar kerja, tinggal dipresentasikan, kemudian dilakukan tanya jawab antar kelompok. Gitu, siap? Pembelajaran hari ini siap? Rasta siap? Iya. Yuk, kita mulai dari yang namanya sistem rangka. Sistem rangka adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung. Lebih mudahnya, yang namanya rangka itu adalah gabungan dari beberapa tulang. Selanjutnya, rangka tubuh manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama rangka kepala, sini, ya. Yang kedua rangka badan. Yang ketiga adalah rangka gerak. Rangka gerak ada 2, gerak atas dan gerak bawah. Kalau rangka gerak atas itu tangan, kalau rangka gerak bawah adalah paham? Ada 3 bagian, kemudian yang rangka gerak dibagi menjadi 2. Lanjut. Rangka kepala. Rangka kepala fungsinya melindungi otak dan organ indera sebagai seperti mata, telinga, dan hidung. Iya enggak? Di dalam kepala kalian kan itu ada otak, ada organ mata, ada organ hidung, ada organ pencernaan, semuanya dilindungi oleh tengkorak atau rangka kepala. Paham? Bagiannya ada di situ, nanti kalian bisa lebih jelas lagi setelah kalian mengerjakan LKPD. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah rangka badan. Dilihat di situ dimulai dari tulang leher sampai ke tulang paha. Pokoknya yang bagian tengah-tengah itu namanya rangka badan. Fungsinya menyokong tubuh dan melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Semuanya dicek badannya. Bayangkan kalau kalian nggak punya tulang dada, paru-paru kalian akan gampang dipegang. Jantung kalian gampang dan kalau ada benturan itu bisa berakibat fatal.
Itulah fungsi dari adanya rangka badan. Selanjutnya ada rangka anggota gerak. Dibagi menjadi berapa tadi? Ada dua. Mbak Juwita, rangka gerak atas nama lainnya adalah tangan. Mas Nizam, rangka gerak bawah nama lainnya kaki. Paham ya? Fungsinya jelas, berperan penting dalam aktivitas seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Semua aktivitas itu pakainya tangan dan kaki. Bayangkan kalau kalian ke sekolah nggak pakai kaki, pakainya apa? Pakai alat bantu, pakai drone ya, atau pakai jurus set gitu ya. Tapi nggak mungkin. Nah, rangka gerak ini bukan hanya tulangnya saja, tapi juga ada ototnya, ada sendinya. Otot dan sendi akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Paham? Paham. Selanjutnya ada fungsi dari rangka. Yang pertama dibaca Mas Torik, baca apa? Sebagai melekatnya otot. Otot dia nempelnya di tulang. Yang kedua, membentuk postur tubuh. Jelas kelihatan dari atas sampai bawah. Yang ketiga, tempat menyimpan mineral. Mineral yang ada di dalam tubuh ada apa aja? Banyak. Ada kalsium, ada zinc, ada segala jenis yang bisa menguatkan tulang. Yang selanjutnya, melindungi organ tubuh yang penting. Otak, jantung, paru-paru, terus apa lagi? Hati, ya kan? Selanjutnya, coba Pak Guru tanya, sel darah merah dibentuk di mana? Salah, hati salah, ginjal salah. Orang bahas tulang kok ginjal. Paru-paru salah. Belum ada yang tahu? Betul, tulang belakang. Lebih tepatnya adalah sumsum tulang belakang. Itu menghasilkan sel darah merah. Yang terakhir ada membantu pergerakan. Tanpa adanya rangka, tanpa adanya tulang-tulang kita nggak bakal bisa bergerak. Selanjutnya menjaga kesehatan tulang. Yang pertama, mengkonsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D. Vitamin D contohnya dapatnya dari apa? Sinar matahari. Terus kalsium ada di mana? Susu ya. Apalagi nasi. Nasi itu apa nasi? Nasi itu karbohidrat, Mas. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Selanjutnya, untuk menjaga kesehatan tulang bisa juga dilakukan dengan rutin berolahraga. Di sini yang suka berolahraga, cung. Laki-laki senang, perempuan senang, ada yang nggak senang. Yeah. Kenapa nggak suka olahraga? Hah? Males ya? Nggak suka capek ya? Ya nggak apa-apa, pilihan. Selanjutnya, hindari kebiasaan buruk seperti membungkuk. Silakan duduknya yang benar. Cara duduk yang salah bisa menyebabkan lordosis, skoliosis, sama kifosis. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, kita lakukan ice breaking. Ice breakingnya apa? Ikuti kata Pak Guru. Siap? Cluenya adalah ikuti kata Pak Guru.
Sudah siap ditirukan ya? Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam goreng, ayam bakar. Bebek goreng, bebek bakar, ayam bakar. Oh, ada yang belum fokus. Terakhir, ayam-ayam, ayam-ayam, bebek-bebek, bebek-bebek. Berapa jumlah bebek? Langsung bisa paham ya? Udah pernah ya soalnya ya? Ya. Tadi ada yang nggak paham tadi. Ya kan? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 7, ya kan? Lagi? Clue-nya adalah ikuti kata Pak Guru. Semuanya berdiri. Kalau sekarang bukan kata, tapi gerakan. Ibarat spidol ini adalah tubuhnya kalian. Siap? Ikuti ya. Ke kanan, kiri, ke kanan, ke kiri, loncat-loncat, membungkuk, bergoyang. Sudah rileks? Sudah? Cukup ice breaking-nya? Tepuk tangan buat kita semua. Dari video dan presentasi yang sudah Bapak sampaikan, ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan? Enggak? Nanti tanya jawabnya lebih asik ketika presentasi gitu ya. Oke, kita lanjut. Langsung melakukan yang namanya pembelajaran secara berkelompok. Pak Guru sudah membuat lembar kerja peserta didik sesuai dengan kemampuan. Ini namanya teaching at the right level. Paham ya? Kemarin hasil asesmen kognitifnya ternyata ada 3. Yang pertama perlu bimbingan, yang kedua mahir, yang ketiga sangat mahir. Bapak jelaskan kelompok yang perlu bimbingan. Di sini LKPD-nya disediakan kolom yang belum ada nama tulangnya. Kalian telah disediakan namanya, tinggal digunting lalu ditempel. Siap ya? Bisa dikerjakan? Harus kerjasama ya. Ada yang memimpin, ada yang nulis, ada yang gunting. Selanjutnya kelompok mahir. Di sini ada LKPD tengkorak, rangka badan manusia. Ada kolom bagian nama tulangnya, di bawah fungsinya. Siap? Bisa dikerjakan ya? Selanjutnya kelompok sangat mahir. Di sini kalian ada soal-soal yang berkaitan dengan high order thinking skill. Bisa dikerjakan secara bersama-sama ya. Silakan. Waktunya 5 menit cukup? Ya, silakan dikerjakan. Ya, dipotong. Ini ditulis nama anggota kelompoknya. Iya. Ayo Rasta ambil bagian. Guntingnya. Ya, bentar. Kerjasama kelompok kalian Pak Guru nilai ya. Ini masuk dalam penilaian
keterampilan dan sikap. Kalau yang enggak ikut andil dalam kelompok, nilainya kurang. Tulang pipi, tulang belikat. Yakin ini udah benar? Tulang rangka. Iya betul ya. Ditulis yang rapi yang bisa dibaca nanti buat presentasi ya. Kalau mau lebih jelas bisa melihat gambar yang di sana. Boleh buka buku ya, silakan. Bukunya dibuka. Buka. Tiga menit telah berlalu, 2 menit lagi, silahkan. Satu menit lagi. Selesai? 1 menit lagi yuk. Kelompok yang perlu bimbingan malah sudah selesai. Sudah? Kelompok sangat mahir sudah, tinggal kelompok. Ya, ditunggu. Atau kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan semuanya. Sudah selesai. Kita sepakati bersama. Mau presentasi yang mana dulu? Yakin? Ya, dari sini. Siap? Nanti ketika presentasi yang lain menyimak dan siapkan pertanyaannya. Oke? Silakan kelompok perlu bantuan atau bimbingan, maju ke depan. Gak apa-apa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam kelompok perlu bimbingan ingin mempresentasikan
hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Ditunjukkan ini apa gitu. Sambil nunjukin. Semuanya dicek benar atau salah? Benar semuanya? Kita kasih aplaus. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya silakan. Ya, Masnya. Apa? Jawabannya apa? Tidak punya. Tidak punya. Yang punya cuma kamus doang. Berarti yang lainnya lidahnya nggak punya tulang. Coba pertanyaannya adalah apakah lidah punya tulang? Kalian tadi lihat video yang pertama? Video yang pertama di situ ada yang namanya tulang hyoid. Itu bisa diartikan dengan tulang lunak ataupun tulang rawan. Berarti lidah termasuknya masuk dalam kategori apa? Tulang lunak. Berarti paham Mbak? Walaupun dia nggak ada tulang yang kayak di kaki, yang di ini, tapi dia punya tulang yang sifatnya lunak. Dari kelompok ini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Kalau tidak cukup kita kasih aplaus lagi. Hasil ini ditempel di sini, di sana Mas, di papan tulis. Ini taruh lagi. Selanjutnya kelompok mahir persiapan presentasi. Iya, pakai lem. Yang kompak. Presentasinya yang kompak. Besok kalau kuliah setiap pertemuan ada presentasinya Mas. Yuk, 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Tengkorak melindungi otak? Betul. Terus? Tulang rusuk untuk melindungi paru-paru dan organ dalam. Betul? Betul. Pengumpil tangan atas dan tulang besar. Pengumpil untuk menghubungkan tulang pergelangan tangan. Betul? Pengumpil itu yang mana? Coba ditunjukkan. Tulang pengumpil yang mana? Iya, betul? Mas Restu? Betul. Pegang dulu. Lengan atas untuk menggerakkan tangan, betul? Lanjut. Hasta yang mana? Iya, hasta itu sama aja dengan T. T mana? Iya, untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ngangkat, dorong, ya kan? Megang benda. Betul. Lanjut.
Betul nggak? Fungsi dari tulang belakang itu meneruskan rangsangan hingga sampai ke otak, habis itu baru kita merespon. Itu ada kaitannya dengan yang namanya sistem syaraf. Kalau tulang belakang kalian kok kena benturan, itu pasti berakibat fatal. Bisa mengalami kelumpuhan. Lanjut. Betul? Telapak kaki untuk menjaga keseimbangan dan menopang tubuh. Kita kasih aplaus atas presentasi dari kelompok mahir. Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Mbak Kanza, silakan tanya. Coba ditunjukkan tempurung lutut mana? Tempurung lutut kita ada berapa? 2. Iya. Betul? Jawabannya betul? Tanpa adanya tempurung lutut, kita nggak bisa melakukan tekuk menekuk, ya, susah ya. Iya. Ada yang tanyakan lagi dari kelompok sini? Tidak? Cukup? Presentasinya cukup? Kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok sangat mahir, persiapan LKPD-nya ditempel, Mbak. Semuanya baca. Ayo. Siap, yang kompak. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ya, betul ya. Rangka manusia adalah bla 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 yang disampaikan. Sudah ada di PowerPoint, sudah ada juga di bahan bacaan yang sudah Pak Guru bagikan ya. Lanjut. Berfungsi melindungi. Cuma satu. Padahal fungsinya ada berapa? Ada ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dipresentasikan Pak Guru ada 6. Berarti masih kurang. Nanti dilengkapi. Bagian tulang belakang apa aja? Betul? Dicek tulang ada apa aja? Ada banyak sebenarnya. Kalian menyebutkan lebih dari 5 enggak? Iya. Betul? Ya. Ada lagi? Ya, oke. Apa peran tulang dalam sistem gerak manusia? Iya, peran tulang itu ya, salah satunya agar bisa berdiri kokoh. Gitu ya. Lanjut.
Mas Nizam diperhatikan. Vitamin D, olahraga sama apa tadi? Hah? Kalsium. Ya, benar ya. Salah satunya di situ ada semua ya. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok sangat mahir. Tapi ada yang perlu diperbaiki tadi ya, ada yang belum lengkap ya. Fungsinya cuma ada satu, padahal yang tadi disampaikan ada 6. Coba dari presentasi kelompok sangat mahir, ada yang ditanyakan atau ditanggapi? Ya. Pertanyaannya, kenapa anak kok bisa stunting? Ya, karena yang pertama faktor di kandungan, kurang gizi, kurang kalsium, kurang juga asupan makanan ketika anaknya sudah lahir. Paham ya? Nah, bagi yang masih kecil-kecil, siapa? Nih, Anggit. Ini, biar nggak dikira stunting, makannya yang banyak, makan yang bergizi, kalsium, susu, telur, protein, diperbanyak lagi, ya. Git, kamu masa gedenya sama kelas berapa? Kelas 2, hampir sama. Kamu udah kelas berapa? Kelas 6? Ya, ditingkatkan lagi asupan makanan dan gizinya ya. Cukup? Sudah terjawab, Mbak? Puas jawabannya? Kita kasih aplaus buat kelompok sangat mahir. Silakan ditempel dan duduk. Silakan. Selanjutnya kita kasih konfirmasi bersama. Soalnya berbeda, tapi pokok inti pembelajarannya sama, ya kan? Kita paham yang namanya rangka itu dari kepala sampai kaki. Yuk, Mas Nizam diperhatikan. Rangka tubuh manusia dibagi menjadi berapa? Dari mana? Namanya apa ini? Namanya apa? Tengkorak atau rangka Selanjutnya? Selanjutnya? Rangka gerak. Rangka gerak atas, rangka gerak bawah. Paham ya? Nah, selanjutnya kalau kalian sudah paham, Pak Guru berikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini biar apa? Biar ngecek kalian benar-benar paham atau paham bohongan. Ya. Ada 5 soal, ada 4 soal, yang 2 pilihan ganda, yang 2 esai. Soalnya insya Allah nggak susah. Dikasih nama dan kelas, habis itu dikumpulkan. Yang nilainya kurang dari KKM, remedi. Yang nilainya udah bagus. Yang belum dapat siapa? Kamu belum? Yang nilainya kurang, remedi. Yang nilainya bagus, pengayaan. Waktunya 5 menit.
Sudah? Tiga menit telah berlalu. 2 menit lagi. Jangan lupa dikasih nama dan kelasnya, ditulis nama dan kelasnya. Nggak usah nyontek mas. Ya, udah. Yang udah selesai boleh dikumpulkan. Soalnya gampang apa susah? Gampang apa susah? Mbak Juwita, soalnya gampang apa susah? Gampang. Mas Nizam, soalnya gampang atau susah? Gampang. Yuk, sebelum Pak Guru koreksi bersama, kita lakukan ice breaking ya. Siap? Biar tambah semangat ya. Silahkan lihat ke Pak Guru ke depan semua. Kalau nulis angka 1 gimana pakai tangan? Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10. Bisa ya? Sekarang kalian berdiri semua. Instruksinya adalah kalian menggambar angka menggunakan kepala dan badan. Siap? Angka 1. Ayo. Iya, bisa kan? Angka 2. Ayo. Ayo. Gawe angka loro kepriwe yang gawak. Gini. Gini. Angka 3. Ayo. Nizam malah gini. Gambar pakai kepala dan badan. Angka 8. Iya. Angka 9. Iya. Angka 10. Angka 999. Angka 1 juta. Oh, malah kayak dugem. Iya. Tepuk tangan buat kita semua. Yuk, kita lakukan evaluasi dan cek koreksi. Yang pertama, soalnya tadi, pernyataan yang benar mengenai rangka adalah, jawabannya adalah tulang-tulang yang tersusun secara teratur. Betul? Ya, jawabannya kira-kira benar, angkat tangan. Benar semua? Yakin? Kasta jawabannya apa tadi? A apa B apa C apa D? A, iya. Selanjutnya, bagian tulang yang sesuai ditunjukkan oleh nomor. Nih, dilihat di sini ada tulang nomor 1, 2, 3, dan 4 yang masuk dalam kategori yang sesuai. Yang mana? Ini punyanya Rasta. Jawabannya B. Benar apa salah?
Kalau B berarti apa? Nomor 2 dan 3. Nomor 2 adalah tulang rusuk, benar? Nomor 3 adalah tulang belakang, betul? Betul. Selanjutnya soal nomor 3. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah tulang rusuk, betul ya? Pak Guru tanya, tulang rusuk dengan tulang dada sama atau beda? Yakin? Ini yang membungkus ini loh. Ya. Selanjutnya soal nomor 4. Tulislah nama tulang-tulang di atas. Nomor 1 namanya tulang apa? Lengan atas, betul? Nomor 2 tulang lengan, tulang hasta. Nomor 3 tulang pergelangan tangan. Nomor 4 tulang pengumpil apa? Jari-jari tangan. Nomor 4 jari tangan, bukan pengumpil ya. Ayo Mas Anggit. Coba yang kira-kira nilainya 100 angkat tangan. Tadi kamu pengumpil. Yakin? Bisa semuanya? Bisa? Iya. Setelah kita belajar kayak gini, kira-kira kalian ada wawasan tambah nggak? Tambah nggak? Tambah kan? Rangka tubuhnya kalian sudah mengenal, yang dari tempurung tengkorak, ya kan? Ada tulang ubun-ubun, ada tulang dahi, ada pelipis, ada hidung, mata, pipi, rahang atas, rahang bawah, semuanya kalian jadi paham letak dan fungsinya. Selanjutnya hikmah. Ya, hikmahnya apa kira-kira? Hikmah dari kita mempelajari ini. Yang pertama apa? Mas Adi. Apa hikmahnya? Apa Mas Resto? Hikmah, kalau itu kan tujuan. Hikmahnya yang pertama, kita jadi bertambah syukur karena kita diberikan organ tubuh yang lengkap. Yang kedua ada apa lagi? Yang kedua, kita jadi termotivasi untuk bisa mempelajari anatomi organ-organ tubuh manusia. Coba di sini Pak Guru tanya, yang punya cita-cita jadi dokter angkat tangan. Banyak? Coba Mbak siapa? Mbak Kansa, cita-cita pengen jadi dokter apa? Dokter umum. Siapa lagi? Mbak Merlin, dokter umum. Dokter? Mbak Senizam pengen jadi apa? Bentar, kalau dokter umum mungkin ya wajar ya, sering ketemu sama pasien yang sakit, diobatin. Nah ini ada cita-cita pengen jadi dokter kejiwaan di rumah sakit jiwa. Berarti ketemunya apa pasiennya? Orang-orang gila. Berarti Mas Nizam pengen besok nyembuhin orang-orang yang gila. Itu sungguh sangat luar biasa mulia cita-citanya ya. Jadi kalau kalian nanti gila bisa menghubungi gitu ya. Ya. Selanjutnya sambil nunggu
Pak Guru ada ini bahan bacaan yang bisa kalian pelajari di rumah. Nanti PR-nya menyusul ya. Silahkan bisa dibaca terlebih dahulu. Udah dapat semua? Ini Pak Guru mau kasih clue buat pembelajaran yang akan datang. Silakan dibaca terlebih dulu ya. Dibaca, Mas. Sudah dibaca? Nah, di pertemuan yang akan datang nanti kita akan belajar tentang ini nih. Ada otot, ada sendi, ada kelainan pada tulang, ada kelainan pada syaraf. Gitu ya. Nah, ini bagi yang suka anatomi atau yang bercita-cita menjadi dokter, ini adalah hal yang sangat penting. Ya kan? Otot. Tapi bisa itulah ya, bisa buat apa persiapan aja. Nggak usah kita bahas sekarang ya, buat besok. Ya, waktunya masih ada kurang lebih 10 menit. Silahkan kita melakukan refleksi bersama-sama. Di bagian kertas yang bagian belakang, silahkan kalian tulis. Silakan kalian tulis kesan dan pesan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana rasanya? Bagaimana bagian mana yang kalian sukai?
bagian mana yang kalian tidak sukai. Gitu ya. Dan berikan bintang. Rentang dari 1 sampai 5, kalian memberikan bintang berapa? Silakan ditulis, oke? Ya, Pak Guru tunggu. Ya, itu ditulis di kertasnya kalian. Bagaimana perasaanmu setelah hari ini? Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Jika kalian diminta memberi bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi ini? Ditulis silahkan. Apa? Ayo, tulis refleksinya. Tulis refleksinya. Ya. Kalian benar-benar ikut pembelajaran atau tidak? Menikmati pembelajaran atau tidak? Ya. Sudah? Mas Rasta sudah? Kalau sudah, silahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan refleksinya. Kelompok dari sini dibaca. Mau siapa yang baca?
Fahmi, ya silakan maju. Ya, sini. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Bahagia, senang, dan enjoy. Terus, apa yang ingin kalian sukai? Apa yang paling kalian sukai? Jadi Mas Fahmi itu kalau mempresentasikan di depan kelas itu sangat merasa senang. Terus, jika kalian diminta memberikan bintang 1 sampai 5, kalian memberikan bintang berapa? 5. Tepuk tangan buat Mas Fahmi. Selanjutnya dari kelompok Mahir, silakan perwakilan maju ke depan. Rafif, ya maju. Bagaimana perasaanmu setelah hari ini, belajar hari ini? Tulisannya apa? Enjoy dan bahagia. Berarti pembelajarannya menyenangkan nggak? Menyenang. Kalian tegang nggak belajar hari ini? Nggak tegang kan? Enjoy kan? Enjoy. Lanjut. Yang paling kalian sukai? Oh, Rafif senang belajar kerangka manusia. Kamu cita-citanya Pak? Masinis. Ada kaitannya nggak? Ada kaitannya nggak? Ada. Masinis, tesnya itu salah satunya adalah apa? Iya. Ada hubungannya dengan mempelajari ini enggak? Pasti ada. Kalau IPA-nya pinter, insya Allah nyari kerjaan mudah. Yang terakhir, dikasih bintang berapa? 5. Tepuk tangan buat Mas Raffi. Kelompok sini, ayo. Ayo cepat. Kamu, ayo Mas, sini Mas. Ayo, Rik. Yo, apa? Senang, gembira, dan enjoy. Terus yang disukai adalah presentasi. Ya, suka presentasi. Yang terakhir, bintangnya kasih berapa? 5. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Itu artinya kalian bisa menikmati dan mempelajari hari ini. Kita belajar apa sih? Rangka manusia. Dari atas sampai bawah. Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kita akhiri bersama-sama dengan baca doa. Ketua kelas silakan maju. Semoga bermanfaat sampai ke depannya ya. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kita semua.